Jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi masih dalam tahap identifikasi lebih lanjut oleh pihak Rumah Sakit Polri. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri. Selamat siang Dika. Dika, sejauh ini bagaimana perkembangan identifikasi jenazah yang masih ada di Rumah Sakit Polri sejauh ini? Ya, selamat siang Alfian. Kita tahu bahwa sejak hari Minggu lalu sudah ada setidaknya 7 keluarga datang ke Rumah Sakit Bayangkara, Keramat Jati untuk mengonfirmasi identitas dan juga melaporkan adanya kehilangan anggota keluarga mereka. Meski demikian, hingga hari ini baru 2 dari 7 jenazah korban penemuan jenazah di Kali Bekasi yang sudah berhasil diidentifikasi, yaitu atas nama Muhammad Rizky dan juga Ahmad Dafi, dan keduanya sudah dibawa pulang pihak keluarga untuk segera dimakamkan di kediamannya masing-masing. Sementara itu, anggota keluarga lainnya dari 5 jenazah yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati memang mengaku agak bingung karena cukup lama membutuhkan waktu untuk mereka membawa pulang jenazah dari rumah sakit ini, karena memang diakui oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati, Kombes Prima Heru, bahwa data primer dari 5 jenazah tersisa ini masih belum lengkap. Artinya keluarga diminta untuk menunggu pemeriksaan menyeluruh baik dari antemortem maupun juga dari postmortem yang meliputi data primer seperti data gigi geligi, kemudian juga sidik jari, sampel DNA dan juga properti yang melekat pada tubuh jenazah serta data sekunder, dan juga termasuk pemeriksaan toksikologi dan juga patologi, termasuk juga uji narkotika pada tubuh jenazah. Membutuhkan waktu yang cukup lama, setidaknya 1 pekan estimasinya, mengingat ternyata karena kondisi jenazah ini sudah terendam air selama lebih dari 24 jam, atau bahkan jika mengacu pada hitungan saya yang selama beberapa hari terakhir ini berada di TKP, melihat bahwa jenazah ini sudah terendam lebih dari 26 jam sampai akhirnya mereka dievakuasi oleh pihak dari BPBD dan juga dari Basarnas. Sehingga dengan kondisi jenazah yang sudah terendam ini menyulitkan pihak dari kedokteran polisi Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati untuk melakukan identifikasi melalui sampel DNA, cairan ataupun juga darah karena kondisi jenazah sudah rusak. Nah, maka dimungkinkan untuk dilanjutkan pemeriksaan melalui sampel tulang yang itu membutuhkan waktu setidaknya 1 pekan lamanya. Jadi kita masih menunggu bagaimana hasil pemeriksaan komprehensif atau menyeluruh baik dari antemortem, dari keluarga ataupun juga dari postmortem dari pihak jenazahnya sendiri, untuk kemudian dipastikan apakah betul laporan keluarga yang menyatakan adanya kehilangan juga sudah menyerahkan sejumlah data penunjang seperti data primer dan sekunder ini sudah cocok dengan hasil pemeriksaan saintifik dari pihak kepolisian. Nah, kalau kita melihat lagi dari sisi proses hukumnya, Alfian, kita tahu bahwa dari peristiwa Sabtu dini hari lalu sudah ada 22 orang yang ditangkap dan 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan selain itu, pihak Propam Polda Metro Jaya juga sebagaimana diberitakan sebelumnya sudah memeriksa 9 personel polisi, namun juga diklaim oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham bahwa ke-9 personel polisi dari Polres Metro Bekasi yang merupakan anggota tim patroli pada peristiwa Sabtu dini hari lalu sudah bekerja kembali, meski belum diketahui atau belum dijabarkan apa hasil dari pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya tersebut. Kembali ke Anda, Alfian. Ya Dika, kalau tadi Anda menyampaikan bahwa sejauh ini 5 jenazah masih dalam proses identifikasi. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Apakah keluarga masih menunggu kejelasan terkait dengan lamanya proses ini, dan apakah mereka setiap hari juga senantiasa datang ke Rumah Sakit Polri untuk menunggu hasil dari proses identifikasi ini, Dika? Ya, kemarin tim CNN Indonesia sempat mewawancarai salah satu pihak keluarga yang mengaku cukup kesal karena menganggap proses identifikasi ini berlangsung cukup lama. Padahal mereka sudah merasa yakin bahwa jenazah yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati ini adalah putra atau anggota keluarga dari mereka melalui pemeriksaan yang sudah atau mereka lakukan begitu, baik melalui
penglihatan secara langsung ataupun juga melalui data-data penunjang seperti properti yang melekat pada tubuh korban yang dikenali oleh pihak keluarga, kemudian juga dari wajah, meskipun juga diklaim oleh pihak rumah sakit bahwa jenazah ini sudah rusak akibat terendam dengan waktu atau durasi yang cukup lama. Tadi juga ada salah satu kerabat dari salah satu korban yang datang ke Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati untuk memastikan sebetulnya apa kendala dari pihak Rumah Sakit Polri Keramat Jati atau Bayangkara Keramat Jati ini sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi memang kita tahu bahwa ini pemeriksaan dibutuhkan secara saintifik, tidak bisa hanya sekedar melalui penglihatan sekilas saja, tetapi juga harus dipastikan apakah betul bahwa jenazah yang saat ini masih ada di Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati, 5 jenazah tepatnya, ini betul-betul cocok dengan data yang diberikan oleh pihak keluarga, sehingga nantinya kalau sudah cocok maka jenazah sudah bisa dibawa pulang untuk kemudian dimakamkan. Itu pula lah yang dikeluhkan oleh beberapa pihak dari keluarga ataupun juga kerabat, mengingat mereka meyakini bahwa jenazah yang meninggal harus segera dimakamkan. Alfian. Baik, terima kasih Mahardika Utama melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.